Reproduksi pada hewan. Setelah mempelajari sistem reproduksi pada manusia dan tumbuhan, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana reproduksi pada hewan. Secara umum, reproduksi pada hewan dapat dibedakan menjadi dua, yakni reproduksi vegetatif atau aseksual dan reproduksi generatif atau seksual. Reproduksi aseksual pada hewan. Hewan dapat melakukan reproduksi aseksual seperti halnya tumbuhan, yaitu dengan menggunakan bagian tubuhnya. Berikut ini beberapa reproduksi hewan secara aseksual. Yang pertama adalah membentuk tunas. Hewan tertentu dapat membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Contoh hewan yang melakukan reproduksi dengan cara ini antara lain adalah Hydra, Porifera, dan Coelenterata. Yang kedua adalah fragmentasi. Fragmentasi merupakan pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Selanjutnya, terjadi tahap regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Pada akhirnya, setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya. Contoh hewan yang dapat melakukan fragmentasi adalah planaria. Yang ketiga adalah parthenogenesis. Parthenogenesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu parthenos yang berarti virgin atau perawan, dan genesis yang berarti pembuatan. Parthenogenesis merupakan pertumbuhan dan perkembangan embrio atau biji tanpa dibuahi oleh pejantan. Contoh hewan yang dapat melakukan reproduksi jenis ini adalah lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Reproduksi seksual pada hewan. Sebagian besar hewan bereproduksi secara seksual. Reproduksi seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio atau calon anak, dan pada tahap selanjutnya, embrio akan berkembang menjadi individu baru. Reproduksi seksual pada hewan akan menghasilkan telur, anak, serta ada pula hewan yang bertelur dan beranak. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang bereproduksi secara seksual dibagi menjadi 3 jenis. Hewan vivipar. Vivipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Cara perkembangbiakan ini umumnya terjadi pada mamalia atau hewan menyusui. Ciri dari hewan vivipar antara lain adalah memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, memiliki rambut sebagai penutup tubuh hewan, dan individu baru akan dikeluarkan atau dilahirkan dari tubuh induknya. Contoh hewan vivipar adalah kera, gajah, kuda, sapi, dan masih banyak contoh hewan lainnya. Hewan ovipar. Ovipar adalah jenis reproduksi yang mengakibatkan telur yang dikeluarkan berkembang dan menetas di luar badan induknya. Ciri-ciri hewan yang berkembang biaknya secara ovipar antara lain adalah
tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Contoh hewan yang bereproduksi dalam jenis ini adalah ayam, burung, penyu, ikan, dan masih banyak contoh hewan lainnya. Hewan ovovivipar. Ovovivipar adalah salah satu cara berkembang biaknya hewan, yaitu dengan cara bertelur dan beranak. Embrionya berkembang di dalam telur, dan telur tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur menetas. Beberapa contoh binatang ovovivipar adalah ikan hiu, ikan pari, buaya, ikan gapi-gapi, dan beberapa jenis ular. Siklus hidup hewan. Hewan juga mengalami siklus hidup seperti pada manusia dan tumbuhan. Siklus hidup hewan merupakan rangkaian proses tahapan hidup yang dilalui oleh hewan, mulai dari telur, menetas atau dilahirkan, masa remaja, dewasa, dan sampai menghasilkan sel kelamin yang siap dibuahi, kemudian menghasilkan keturunan kembali. Dalam siklus hidupnya, hewan akan mengalami perubahan bentuk tubuh yang disebut sebagai metamorfosis. Metamorfosis ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna atau holometabola adalah proses pertumbuhan yang terjadi dengan adanya perubahan bentuk ketika muda hingga akhirnya hewan tersebut menjadi dewasa. Pada holometabola, terjadi masa transisi, yaitu perubahan bentuk hewan mulai dari larva hingga tumbuh menjadi kepompong atau hewan dewasa. Pada metamorfosis sempurna, hewan mengalami 4 tahap, yaitu mulai dari telur, larva, pupa, dan imago atau hewan dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola adalah proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dengan hanya organ tertentu saja yang terjadi perubahan fisiologis. Fase metamorfosis tidak sempurna yaitu telur, nimfa, dan imago sebagai hewan dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang.